Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita dapat lagi beribadah kepada Tuhan dan kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan memungkinkan kita boleh beribadah. Sekalipun dalam ibadah virtual ini saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Kita telah menaikkan puji-pujian dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita membuka hati kita dan untuk kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan, penyertaan, perlindungan, berkat-berkat-Mu yang tidak pernah habis menyertai dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan, kami tetap ada dan bisa beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Engkau berfirman mengurapi hamba-Mu supaya firman Tuhan maka memberkati kami, menuntun kami lebih mengerti lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat semuanya dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan ya. Kita senang sekali untuk saudara-saudara yang dapat mendengarkan rekaman atau YouTube ini untuk firman Tuhan, renungan firman Tuhan ini. Tentu saya sangat yakin kita ya, hampir sudah beberapa bulan ya, sejak Maret sampai sekarang ya, masuk udah hampir 5 bulan kita tetap masih bisa mendengar firman Tuhan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin berbicara tentang Tuhan ada ketika kita di dalam keputusasaan. Nah, saya ingin mengajak saudara, mungkin sudah pernah tahu ceritanya atau membaca dalam Injil Lukas pasal yang kelima, itu ayat 1-11 ya. Dan seringkali Injil Lukas pasal 5 ini, itu memang orang memberi tema tentang ketaatan mendatangkan berkat. Tapi saya melihat dari sisi yang lain, yaitu Tuhan ada ketika kita dalam keputusasaan. Dan saya melihat di situ Simon Petrus dalam keadaan tidak mendapat apa-apa, walau dia sudah sepanjang malam, dia bekerja keras, dia mencari ikan, ya, dia cukup berpengalaman, tapi tidak mendapat apa-apa. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, ya dia mendapatkan ikan yang banyak. Nah, saya melihat orang yang sedang dalam keputusasaan, ya, dia di sini bahwa Tuhan itu bukan hanya melihat, tapi Tuhan juga mau bersama dengan kita, dan Tuhan juga mau berfirman. Itu 3 hal yang penting yang kita akan renungkan pada pagi hari ini. Kita akan baca lebih dahulu Lukas 5 ayat yang kelima. Lukas 5 ayat 5 mengatakan, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi kerja keras tanpa Tuhan atau tanpa melibatkan Tuhan, tanpa mengikuti perintah Tuhan, hasilnya nol besar. Kita lihat dalam keputusasaan dikatakan, aku telah sepanjang malam. Dalam keputusasaan, ya, bahkan dalam ayat 2 dikatakan, Simon telah turun sedang membasuh jalannya. Artinya, dia telah selesai bekerja dan tidak mendapatkan apa-apa. Ya, dikatakan kerja keras. Banyak kali orang bekerja keras dalam hidup ini, tapi tanpa melibatkan Tuhan, hasilnya tidak mendapat apa-apa. Mungkin kita secara materi dapat uang, tapi ya uang yang kita dapat satu ketika lalu ya sakit saja. Nggak usah lama-lama, sebulan saja sakit ya di ICU. Habis kerja mungkin setahun, kerja 2 tahun mungkin ya. Mungkin simpanan kita habis, bisa habis ya. Nah, saudara, jadi saya katakan seringkali kita atau kita mungkin kerja, kita mengabaikan Tuhan ya, kita dapat uang banyak, keluarga berantakan ya, keluarga iya, kadang-kadang begitu ya, kita kejar ya, tapi kita nggak melibatkan Tuhan. Nah, ini nih kayak dikatakan tidak mendapat apa-apa, hopeless ya. Bukankah Simon seorang nelayan? Dia pasti sangat tahu dan sangat berpengalaman dalam menangkap ikan dibandingkan Yesus, seorang anak tukang kayu. Tetapi ironisnya, suatu kali ia tidak mendapat apa-apa dan membersihkan jalannya. Artinya memang tidak dapat apa-apa, tidak punya apa-apa.
karena tidak melibatkan Tuhan. Nah, makanya saya pernah membuat suatu status, pengalaman tidak menjamin hidup kita selalu berhasil. Jangan mengandalkan pengalaman, namun ketaatan kepada Tuhan membawa berkat dalam kelimpahan. Jadi hidup yang mau diberkati Tuhan harus melibatkan Tuhan, harus taat kepada firman Tuhan. Nah, saya katakan tadi di sini ada tiga hal yang penting. Tuhan melihat, Tuhan naik ke perahu, Tuhan berdiam bersama murid, dan Tuhan berfirman. Ini penting. Ya, maka saya jadi ketika kita dalam keadaan putus asa, kita tidak punya apa-apa, tidak ada apa-apa lagi, tidak mendapat apa-apa, mungkin sudah kerja keras, ya dalam keadaan seperti sekarang ini, mungkin seperti dalam situasi yang kita alami saat ini, jangan khawatir. Ada Tuhan yang melihat kita. Dan Tuhan mau sama-sama dengan kita, dan Tuhan mau berfirman kepada kita. Ketiga hal ini yang kita akan renungkan. Yang pertama, Tuhan melihat. Dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 2 dikatakan, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalan. Artinya, Tuhan melihat ketika Simon tidak menangkap apa-apa, Tuhan tahu. Saudara, jangan pikir Tuhan tidak tahu kondisi saudara sekarang ini sedang, ya. Saya percaya orang lain mungkin tidak tahu, orang lain mungkin tidak melihat, tapi saya meyakini bahwa Tuhan melihat saya. Tuhan melihat pelayanan saya, Tuhan melihat kebutuhan saya, Tuhan melihat apa yang jadi pergumulan saya. Haleluya. Kadang-kadang kita berpikir ketika dalam masa kesukaran mungkin putus asa, ya. Sudah seperti Petrus, Simon, dia membasuh, udah pulang saja, ya. Mungkin juga kita mengalami seperti itu. Ketahuilah, masih ada Tuhan yang melihat dan mau menolong kita untuk memberkati kita. Saudara dan saya punya Tuhan, Dia pasti melihat kita. Itu sebabnya jangan menggunakan kekuatan, tetapi belajarlah hidup berserah kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan yang bertindak. Ketika kita percaya, ketika kita berserah, Tuhan yang bertindak. Beberapa hari yang lalu, ada seorang anak Tuhan yang berkata kepada saya, "Om, saya akan bantu Om kalau tiap bulan ya untuk operasional di gereja." Mau dibantu ya, artinya dia tahu betul dalam kondisi seperti ini keuangan gereja juga sudah menipis, ya, dan mungkin untuk operasional kita tidak cukup. Tetapi ya saya hanya berharap sama Tuhan. Saya sudah belajar begitu. Kalau saya berharap sama Tuhan, saya akan menemukan orang-orang yang digerakkan Tuhan. Untuk kenapa? Tuhan yang melihat saya. Saya nggak perlu melihat orang lain. Ya. Tidak perlu membandingkan diri saya dengan siapapun juga. Dan Tuhan memang hanya, ya, hidup ini ada bagian Tuhan yang memang hanya Tuhan yang bisa melakukan. Tiba-tiba ada orang kadang-kadang ya bertanya, ya, ingin memberikan persembahan. Itu saya yakin betul, kalau bukan digerakkan Tuhan nggak mungkin seperti itu. Itu sebabnya andalkan Tuhan, ya, supaya kekuatan Tuhan itu menjadi bagian hidup kita, sehingga kita mendapat jalan keluar dalam setiap persoalan masalah yang kita hadapi. Haleluya. Yang kedua, Tuhan bersama, ya. Ayat yang ketiga dikatakan Lukas 5, ini tidak kebetulan. Ya, saya senang memang kalau mengupas firman tuh, lihat dari kata-kata saya jarang sekali ya untuk meneliti dari bahasa aslinya, karena bahasa Indonesia sudah cukup, ya sudah, ya. Kita yang penting praktis, ya. Firman Tuhan itu sederhana sekali, praktis, ya. Kecuali kalau saya bicara mungkin di forum mahasiswa, di forum hamba Tuhan, memang saya harus meneliti lain beda. Kalau ya bukan berarti saya mengabaikan iman, bukan, tapi sudah cukup. Yang kedua dikatakan ayat yang ketiga di sini, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Jadi yang Simon ini yang dilihat Tuhan. Memang dia karena sudah membasuh jalannya. Dikatakan dia naik ke dalam perahunya, Tuhan bersama dengan Simon dalam perahunya dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh ke pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dan dari atas perahu. Jadi di perahu Simon ada Yesus. Ini saya beri judul, makanya bukannya dia melihat, dia bersama. Dan ketika Simon dalam keadaan putus asa, Tuhan melihat dan Tuhan datang untuk menyertai, ada bersama dalam kehidupan ini. Perahu bisa bicara tentang kehidupan.
Dan saya percaya ya, Tuhan yang mengatur semua musim dalam kehidupan ini. Nyanyian mengatakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersama Bapa, ku lewati semua. Ada bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, kita bisa melewati semua. Penting penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan yang membuat hidup kita diberkati. Bukan susah payah atau kerja keras, apalagi hanya mengandalkan pengalaman. Tidak jaminan, bahkan kita bisa mengalami gagal total. Seperti Simon. Situasi dan kondisi boleh mengubah dan memaksa kita untuk hidup dalam suasana baru, pandemi sekarang ini. Memaksa, saya katakan memaksa. Tetapi penyertaan Tuhan membuat kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ada Tuhan. Tuhan bukan hanya dia melihat, dia ada bersama dengan kita. Yang membuat kita sukses, kita berhasil itu Tuhan. Memang ya, pengalaman bisa, ya itu bagian kerja saja. Tapi kalau kita mengalami pengalaman, kita bisa mengalami kegagalan. Banyak orang gagal. Nah, disinilah kita lihat Tuhan mengajar kita supaya kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada bersama dengan Tuhan. Hari-hari seperti ini, marilah kita mau punya hubungan yang lebih akrab dengan Tuhan. Punya waktu lebih banyak dengan Tuhan. Punya waktu lebih banyak untuk baca firman Tuhan. Punya waktu lebih banyak untuk mendengar firman Tuhan. Saya sebagai seorang dosen, ya, hari-hari ini maksudnya kadang-kadang repot. Ya. Ada tuntutan-tuntutan yang saya memang harus setengah dipaksa ikut webinar. Ya. Dan saya juga harus memaksakan diri juga, harus belajar tiap hari ya, untuk mengikuti, ya saya katakan tadi setengah dipaksa, ya harus mengikuti pola cara mengajar, harus lewat Zoom meeting, lewat Skype, Google Classroom, yang kita dulu nggak pernah tahu, sekarang ya dipaksa. Absensinya modelnya seperti apa, modelnya sebagainya, ya pembelajaran jarak jauh ini seperti ini, itu wah. Tetapi kembali lagi, supaya kita, kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong saudara dan saya. Mencari Tuhan sebelum beraktivitas setiap hari, punya hubungan yang akrab. Bagaimana dengan kita? Apakah tiap hari kita punya waktu buat Tuhan? Atau kita semakin jauh dengan Tuhan? Justru kita punya waktu banyak dengan Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam segala hal. Karena Tuhan pembuat yang membuat kita menjadi berhasil dalam hidup ini. Jadi penyertaan Tuhan, lagi-lagi penyertaan Tuhan. Sudah, kalau kita disertai Tuhan, apa saja kita buat pasti berhasil. Apa saja yang kita buat pasti berhasil. Dalam pelayanan juga begitu. Ya. Walaupun kita mungkin di tempat yang tandus, tempat yang gersang, asal ada Tuhan, jadi berbeda. Saya melihat bangsa Israel walaupun ada di padang gurun, tempat yang kelihatannya tandus, kekeringan, tapi ada Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan di situ ya. Tuhan memberikan makanan, Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan jaminan luar biasa. Ya, dalam kehidupan ini kalau ada Tuhan. Yusuf juga sama. Dia juga mengalami ya, waktu dia harus berpisah dengan keluarga, dia harus dipenjara dan sebagainya, tapi ada Tuhan membuat dia berhasil. Saya percaya itu ya. Jadi bersama Tuhan. Jadi Tuhan melihat ya. Jadi yang pertama Tuhan melihat, yang Tuhan bersama dengan kita. Yang ketiga adalah Tuhan berfirman. Tuhan berfirman. Ayat yang keempat ini bukan kebetulan ya. Dikatakan setelah selesai berbicara, ia berkata. Siapa itu? Yesus berkata. Yesus berfirman kepada Simon. Firman-nya apa? Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Jadi kalau dia Tuhan melihat, Tuhan datang, Tuhan diam itu, dan dia berfirman, oh pasti sesuatu terjadi. Tuhan ya, dikatakan Tuhan melihat, dia ada bersama dan sekarang dia berfirman. Dan pasti saya katakan sesuatu terjadi. Untuk apa? Untuk memberkati kita. Kalau kita mengasihi Tuhan dan taat kepada firman-Nya, dari tidak ada apa-apa akan menjadi punya apa-apa. Dari tidak ada apa-apa akan menjadi punya apa-apa. Kita asalnya tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Tapi karena kita seperti Simon, ya,
sudah tidak mendapat apa-apa sepanjang malam, sudah capek, ngantuk mungkin, ya, sudah membasuh jalannya, sudah mau pulang, tapi ketemu dengan Tuhan. Tuhan melihat dan Tuhan naik ke perahunya, dan Tuhan bilang, bertolak ke tempat yang lebih dalam. Mungkin kata Simon, wah, aku semalaman udah ke sana mungkin, tapi ini karena perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Wah, lain. Firman Tuhan itu tidak pernah salah. Jadi kalau Tuhan berfirman, firman-Nya tidak pernah salah. Dan firman-Nya selalu mendatangkan kebaikan buat kita. Nah, jadi saya katakan tadi kan, kita harus taatlah firman-Nya. Dari tidak punya apa menjadi apa-apa. Karena Tuhan memberkati. Mungkin kita juga tidak punya apa-apa seperti Simon. Tuhan datang menyupai kita. Dan dia mau memberkati kita pada pagi hari ini. Siapa di sini yang mungkin yang tidak punya apa-apa? Tapi datang sama Tuhan. Amsal 3 ayat 5 mengatakan, Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan pakai kekuatan. Kita ini terbatas. Kita mau belajar untuk mengandalkan Tuhan. Tuhan tahu kebutuhan kita. Dia dapat memenuhi segala kebutuhan kita. Filipi pasal 4 mengatakan, Tuhan tahu segala keperluan kita. Apa yang kita perlukan, bukan keinginan kita, tapi keperluan kita di dalam Kristus pasti terpenuhi. Tuhan Maha tahu, ya, apa yang menjadi keperluan kita. Sebabnya kita perlu, ya, datang sama Tuhan dan katakan, Tuhan, saya selalu, ya, berdoa. Setiap saya memerlukan apa, saya katakan, Tuhan, ya, ini bulan Agustus pajak sepeda motor, bulan September pajak mobil. Kemarin saya sudah bayar pajak mobil. Ya. Bagaimana caranya saya tidak tahu. Tapi Tuhan kirim seseorang untuk memberkati saya. Nah, saya katakan kalau saya cerita tentang berkat banyak sekali. Saya hanya belajar taat sama Tuhan. Ya, saya hanya belajar untuk mengandalkan Tuhan. Saya tidak bisa mengandalkan jemaat. Saya tidak bisa mengandalkan lembaga pendidikan, tidak bisa. Tapi yang saya andalkan adalah Tuhan. Yang mengatakan, satu-satunya yang kuandalkan. Nah, cuma satu. Ya. Tuhan yang menawarkan untuk menebarkan jala Simon di air yang dalam. Tuhan yang menawarkan. Bukan Simon, tapi Tuhan yang menawarkan. Makanya tawaran Tuhan ini, ya, utamakan Tuhan. Nanti Tuhan yang menawarkan apa yang kita inginkan. Nah, ini menarik sekali. Jangan menggunakan logika, tetapi taat dan percaya kepada Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan pakai logika. Bilang, enggak mungkin. Kata kita enggak mungkin. Tapi kata Tuhan mungkin. Minggu lalu saya katakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan tidak ada yang mustahil juga bagi Tuhan, kan? Nah, disinilah Tuhan mengajarkan kepada Simon, dia sebagai nelayan, dia harus bertanggung jawab juga dengan pekerjaannya. Jangan kita mengejar berkat, biarlah berkat mengejar kita. Ya, biarlah berkat mengejar kita. Ini Simon kita lihat. Ya, kalau kita taat sama Tuhan, berkat mengejar. Waktu menebarkan jala itu adalah suatu tindakan iman. Ya, kita lihat, ya, jadi waktu dia percaya sama Tuhan, dia ikuti perintah Tuhan, dia menebarkan jala, dia lakukan, dia dapat ikan yang banyak. Itu sejalan dengan Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu dari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekalian akan ditambahkan kepadamu. Ya, ketaatan kita kepada Tuhan, perjumpaan kita kepada Tuhan, ya, kita melakukan firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, maka sekalian akan ditambahkan kepada kita. Ya, itu sebabnya. Tapi kalau kita perhatikan terus ayat berikutnya, ayat 6, 7 sampai ayat 11, Simon tidak terikat dengan berkat. Jadi kalau sudah diberkati, jangan terikat dengan berkat. Ya, bahkan Simon memberikan, dia kasih lagi ke temannya, perahu yang lain lagi, para murid lainnya juga untuk berbagi. Ya, jadi saudara, kalau sudah diberkati Tuhan, kita harus berbagi. Kita tidak boleh egois, kita tidak boleh ya hanya untuk di PDW, tidak boleh. Ya, jelas ya, pagi hari ini saya memang katakan renungan-renungan saya memang saya tidak akan mau panjang-panjang. Jadi intinya, ketika saudara dan saya mengalami putus asa, tidak punya apa-apa, tidak mendapat apa-apa, tidak bisa lagi berbuat apa-apa, Tuhan datang untuk memberkati kita. Dia melihat,
Dia bersama dengan kita naik ke perahu kehidupan kita, dan dia berfirman. Dan kalau dia berfirman, taatilah firman-Nya, maka berkat Tuhan akan kelimpahan. Nah, kita lihat dalam Lukas pasal 5, Simon keberkatan, bahkan jalannya hampir koyak. Luar biasa. Dan saya percaya pagi hari ini, kita semua yang dengar firman Tuhan, yakinlah, percaya, saudara pasti akan diberkati dengan berkat yang berkelimpahan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.